Masjid pada umumnya adalah tempat beribadah orang Islam. Di negara Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya masjid banyak tersebar di seluruh penjuru negeri, mulai dari daerah pedalaman, pedesaan, dan perkotaan. Maka tak heran jika masjid dihias sebagus mungkin agar terlihat megah. Dana infak masjid umumnya digunakan untuk membayar biaya perawatan masjid, sementara sisanya digunakan untuk menghias masjid supaya terlihat lebih megah. Tapi, sepertinya para pengurus masjid melupakan kondisi jamaah terutama dalam hal kesejahteraan. Bisa kita lihat berapa banyak masjid yang megah, tapi jamaahnya, mohon maaf nih ya, masih miskin. Bahkan, gaji marbotnya pun di bawah standar UMR. Padahal mereka inilah tiang utama yang memakmurkan masjid. Sebenarnya kalau kita runut, dana infak masjid terutama di kota besar sangat banyak, bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Tapi sayangnya mereka hanya bangga dengan jumlah uang tersebut dan lebih parahnya menyimpan di bank sehingga tidak produktif. Selama ini, dana infak masjid hanya digunakan untuk biaya operasional seperti membayar gaji marbot, listrik, dan penambahan fasilitas. Sisanya digunakan untuk sedekah dan zakat kepada masyarakat sekitar. Sayangnya ada hal penting yang dilupakan terkait kesejahteraan jamaah. Maka sangat ironis sekali jika uang masjid tidak digunakan untuk mensejahterakan jamaah. Aneh bukan jika masjid sangat megah tapi jamaahnya masih miskin? Malu nggak sih? Saya punya ide, bagaimana jika dana masjid ini dibagi dua? Satu untuk kegiatan operasional, sisanya dipinjamkan untuk jamaah tanpa riba. Sebagai contoh, anggap saja masjid baru dibangun, dana masjid masih 0 rupiah. Dan sebagai asumsi, jemaah masjid hanya menyumbang infak setiap Jumatan, sementara setiap sholat 5 waktu tidak pernah nyumbang. Anggaplah kapasitas masjid hanya cukup menampung 40 jamaah dan setiap jamaah hanya mau menyumbang 10.000 saja. Maka dalam seminggu uang yang terkumpul adalah 40 dikalikan 10.000 sama dengan 400.000 rupiah. Dan dalam sebulan uang yang terkumpul adalah 400.000 dikalikan 4 sama dengan 1.600.000 rupiah. Cukup besar bukan? Untuk biaya operasional masjid selama sebulan adalah gaji marbot 1 juta, ditambah listrik dan air 200.000, ditambah perlengkapan seperti sabun dan lainnya 100.000. Jadi total pengeluaran dalam sebulan adalah 1.300.000. Maka sisa uang yang ada adalah 1.600.000 dikurangi 1.300.000 sama dengan 300.000 rupiah. Maka sisa uang itulah yang dipinjamkan kepada jamaah. Ingat, harus sesuai syariah, tanpa riba, seperti bunga, denda, dan penalti. Anggaplah bulan itu ada jamaah yang butuh uang buat bayar sekolah anaknya sebesar 300.000 dan akan dilunasi bulan depan. Maka jumlah saldo uang untuk dipinjamkan kepada jamaah, yaitu sisa bulan ini sebesar 300.000 dan pelunasan utang sebesar 300.000 di bulan depan. Jadi total dana buat dipinjamkan ke jamaah di bulan depan adalah 600.000 rupiah. Bagaimana? Menarik bukan? Tentunya uang ini akan lebih bermanfaat bagi jamaah. Disinilah masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat untuk mensejahterakan umat. Pertanyaannya, kenapa harus dipinjamkan? Kenapa tidak diinvestasikan saja supaya mendapatkan keuntungan? Lah, untuk awal-awal, saldo masjid itu masih terbatas. Memang seharusnya dipinjamkan saja dulu, karena uangnya pasti balik dalam jangka waktu singkat sekitar 1-3 bulan saja. Sementara, jika harus diinvestasikan, baik dengan akad mudharabah ataupun musyarakah, pastinya balik modalnya lama banget. Bisa sampai 1-2 tahun. Belum lagi jika rugi, otomatis uang yang diinvestasikan akan berkurang. Sebenarnya boleh saja diinvestasikan jika uang masjid telah mencapai ambang batas tertentu yang mampu menanggung kerugian seperti sudah mencapai beberapa ratus juta rupiah. Tentunya hal itu nggak masalah. Perlu diingat untuk meminjamkan uang kepada jamaah nggak bisa sembarangan. Karena kita tahu sendirilah zaman sekarang susah banget nagih utang apalagi tanpa jaminan.
ada syarat tertentu bagi jamaah yang boleh minjem uang, diantaranya rajin sholat 5 waktu di masjid, track recordnya bagus, tidak pernah nunggak hutang, dapat dipercaya, dan review dari orang yang dikenal bahwa dia memang benar-benar amanah. Jangan lupa, pastikan juga uang yang dipinjam itu digunakan untuk hal yang berguna, bukan untuk hura-hura atau pamer harta. Untuk sementara, uang yang dipinjamkan kepada jamaah hanya jamaah masjid yang aktif sholat 5 waktu. Jika uang masjid semakin banyak, bisa juga dipinjamkan kepada masyarakat sekitar sehingga citra masjid semakin bagus di mata masyarakat. Lah, kalau uang masjid dipakai buat dipinjamkan ke jamaah, kapan dong nambah fasilitas masjid? Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Seperti dijelaskan di awal, uang masjid dibagi dua, yakni untuk biaya operasional masjid dan untuk jamaah. Anggap aja proporsinya 50-50. Maka, jika pada ambang batas tertentu porsi biaya operasional masjid telah melebihi biaya operasional masjid, disitulah saatnya menambah fasilitas masjid. Anggap aja, setelah beberapa bulan nih, uang untuk operasional masjid terkumpul 5 juta. Sementara untuk operasional masjid itu sendiri 1,3 juta. Maka sisanya sebesar 3,7 juta digunakan untuk menambah fasilitas, seperti menambah AC, mikrofon, toa, dan lainnya. Insya Allah, dengan diterapkannya ide ini, masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, tapi juga sebagai tempat untuk mensejahterakan jamaah dan masyarakat sekitar. Dengan adanya masjid, jamaah tidak perlu susah-susah cari pinjaman uang ataupun modal investasi. Masjid telah menyediakan semuanya dengan sistem yang murni syariah, yakni bebas riba. Lambat laun, para rentenir dan bank riba mulai ditinggalkan umat Islam. Tak ada alasan lagi bagi umat Islam untuk meminjamkan uang kepada lembaga riba dengan alasan terpaksa. Cukup modal rajin sholat 5 waktu aja, udah bisa mendapatkan pinjaman uang bebas riba. Wahai para pengurus masjid, jadikanlah masjid tempat untuk mensejahterakan umat, bukan hanya berlomba-lomba memperbagus masjid aja. Mulailah kebangkitan ekonomi umat Islam dari masjid, seperti yang dicontohkan Rasulullah 1400 tahun lalu.